Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita ketemu lagi di channel yang membahas tentang masalah-masalah pendidikan dan psikologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah psikologi manusia yang berhubungan dengan kehidupan dan juga berhubungan dengan pendidikan. Masalah sesuatu yang sangat penting, masalah yang mungkin menjadi landasan kehidupan kita, yaitu mindset kita atau cara berpikir kita. Apa itu cara berpikir kita? Apa itu mindset kita? Mindset atau cara berpikir kita itu seperti kacamata yang kita gunakan. Apabila kita menggunakan sebuah kacamata yang agak gelap, maka kita mungkin akan melihat apapun sesuai dengan kacamata itu. Apabila kita menggunakan kacamata yang sangat gelap, mungkin kita tidak akan menemukan hal-hal yang berwarna putih. Sebetulnya bukan tidak ada sesuatu yang berwarna putih, tetapi karena kacamata yang kita gunakan adalah kacamata yang gelap. Nah, mindset atau cara berpikir semacam itu. Sesuatu yang kita terima, sesuatu yang kita tempelkan pada pikiran kita, sehingga kita melihat hal-hal yang lain, kita sesuaikan dengan gambaran itu. Itu adalah mindset. Pertanyaannya adalah, kenapa mindset itu terbentuk? Atau bagaimana mindset itu terbentuk? Mindset itu adalah, secara definisi adalah, kepercayaan yang kita terima. Informasi-informasi yang masuk kita terima, benar atau salah. Yang benar kita terima, kemudian kebenaran-kebenaran tertentu yang kita terima itu kita internalisasi, kita percayai, kita yakini menjadi sebuah belief system. Belief system atau kepercayaan yang cukup dalam, itulah yang akan membentuk mindset kita, yang akan membentuk pola perilaku kita, semacam kacamata yang kita gunakan. Dan perilaku kita biasanya dibimbing, diarahkan oleh hal-hal itu. Pertanyaannya kembali, kenapa atau bagaimana mindset itu terbentuk? Mindset terbentuk yang pertama adalah karena genetik, yang kedua adalah karena pola asuh terutama umur 0 sampai 4 atau 5 tahun. Ada yang bilang umur 0 sampai 3 tahun. Mengapa mindset itu terbentuk pada umur-umur tertentu? Karena pada umur-umur tertentu itu hubungan antara alam bawah sadar dan alam sadar itu di tengah-tengahnya ada yang namanya RAS, Reticulum Activation System. RAS ini pada anak-anak kecil itu membrannya atau batasannya hampir tidak ada. Sehingga informasi-informasi itu masuk langsung ke alam bawah sadar. Sesuatu yang sudah masuk ke alam bawah sadar itu akan kental, akan diingat sedemikian rupa, akan mempengaruhi pola pikir kita. Jangan heran, anak-anak kecil ada yang takut, sampai dewasa ada yang takut kecoa. Ada yang takut mungkin makanan tertentu. Ada yang takut mungkin tempat-tempat yang sempit dan lain sebagainya. Bahkan itu dibawa sampai dewasa. Kenapa? Karena pengalaman-pengalaman kecilnya itu mereka alami hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang kurang baik pada saat kecil masuk ke alam bawah sadar, akhirnya menjadi pola pikir dia yang cukup mengikat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengulangan-pengulangan. Ingat bahwa perilaku yang diulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang diulang-ulang akan menjadi karakter. Dan karakter itu di tempat-tempat tertentu akan menjadi cara berpikir kita. Orang yang berkarakter misalnya rasional, maka pola perilakunya dituntut dengan benar salah. Orang yang pola pikirnya adalah
persahabatan, maka perilakunya dituntun oleh itu. Artinya dia akan siap meninggalkan yang lain, dia akan siap mengalahkan yang lain demi persahabatan. Ada yang tidak. Ada yang dia siap mengalahkan yang lain, dia siap mengorbankan yang lain demi benar ataupun salah. Ini pola perilaku yang dituntun oleh mindset kita. Nah, kemudian yang lain adalah di samping tadi pola asuh, mulai umur 0 sampai 3 tahun, kemudian juga repetisi, pengulangan. Itu. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin beritahu, mungkin ada yang kurang memahami apa sih alam bawah sadar itu. Alam bawah sadar adalah sebuah alam sadar yang kita tidak sadari. Jadi alam bawah sadar itu bukan berarti alam tidak sadar. Alam bawah sadar adalah alam sadar, tetapi kita tidak sadari. Saya kasih contoh seperti ini. Saat kita belajar naik sepeda, maka awal-awal kita belajar naik sepeda, pikiran kita bekerja, tangan kita bekerja, kaki kita bekerja, dan seterusnya. Semuanya berpikir berbarengan. Tetapi saat itu kita repetisi, kita ulang sampai kita mampu naik sepeda dengan baik, maka kita sudah tidak menganggap itu pengetahuan lagi. Padahal itu pengetahuan. Awalnya kita belajar di sana. Tapi setelah kita ulang-ulang sedemikian rupa, pengetahuan itu masuk ke alam bawah sadar, sehingga kita sadari bahwa kita punya pengetahuan itu. Kita bisa naik sepeda tanpa berpikir, sambil ngobrol, sambil makan, dan lain-lain. Ada gundukan, langsung kita mungkin akan rem sepeda kita, dan seterusnya. Pengalaman-pengalaman itu atau perilaku-perilaku itu sudah masuk ke alam bawah sadar karena repetisi, karena pengulangan-pengulangan, sehingga kita merasa tidak punya pengetahuan itu. Contoh yang lain, saya berbicara ini ada stylenya, ada gaya bicara saya. Gaya bicara ini dulunya saya pelajari saat kecil. Tapi sekarang saya sudah tidak sadar bagaimana gaya saya berbicara. Setiap orang punya style sendiri-sendiri. Gaya berjalan, gaya berbicara, dan lain sebagainya. Awalnya dipelajari, tetapi setelah direpetisi, diulang-ulang sedemikian rupa, maka itu masuk ke alam bawah sadar. Dan setelah masuk ke alam bawah sadar, kita sudah tidak menyadari bahwa kita memiliki pengetahuan itu. Itulah alam bawah sadar. Saya kasih contoh yang lain, yang mungkin akan mendekatkan pemahaman kita tentang alam bawah sadar. Saat kita menonton film, kadang-kadang kita menangis. Kita tahu dengan kesadaran kita bahwa film itu adalah bohong-bohongan. Mereka disuting. Ada orang-orang yang disuruh berperan antagonis. Ada orang-orang yang disuruh berperan menjadi menjengkelkan. Ada yang disuruh berperan seperti ini dan lain sebagainya. Kita tahu itu, kita sadar itu. Tetapi karena alur cerita film itu mengajak bicara alam bawah sadar kita, akhirnya kita bisa menangis. Akhirnya kita bisa jengkel terhadap pemeran-pemeran tertentu. Mengapa? Karena yang diajak bicara dengan alur cerita sebuah film itu adalah alam bawah sadar. Nah, karena yang diajak cerita adalah alam bawah sadar, maka kita bisa menangis. Walaupun alam sadar kita tahu bahwa sebenarnya film itu adalah sebuah cerita bohong-bohongan yang disetting oleh sutradara. Inilah alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar itu di tempat-tempat tertentu, di belief-belief kepercayaan-kepercayaan kita tertentu menjadi mindset kita, menjadi pola pikir kita. Dan pola pikir itu akan menentukan bagaimana kita berperilaku. Jadi yang pertama adalah pendidikan awal, kemudian yang kedua adalah pengulangan, kemudian yang ketiga adalah identifikasi kelompok atau orang-orang yang penting. Kadang-kadang kita diberitahu orang-orang yang penting itu akan menjadi sesuatu yang sedemikian rupa kuatnya. Atau mungkin emosi-emosi yang intens. Kadang-kadang kita mengalami trauma-trauma tertentu dan trauma-trauma itu akan masuk ke alam bawah sadar kita sehingga kita akan menerima itu, menjadikan itu pola perilaku kita selanjutnya. Ada orang yang tidak berani naik lift. Ada orang yang takut binatang-binatang tertentu.
karena mungkin pengalaman saat kecil atau pengalaman-pengalaman traumatis demikian rupa sehingga itu masuk ke alam bawah sadar dan sulit untuk dihilangkan. Sehingga mereka berperilaku menghindari hal-hal itu. Nah, ini pola perilaku kita atau mindset kita. Nah, saat kita punya mindset tertentu, maka biasanya dan umumnya manusia akan berperilaku sesuai dengan mindsetnya. Dengan cara apa? Dengan cara konfirmasi bias. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Saat kita punya kebiasaan tertentu, saat kita punya mindset tertentu, misalnya saya tidak mampu berbicara di depan publik. Kita punya kepercayaan itu, kemudian karena kita tidak mampu merasa berbicara di depan publik, kita akan mengkonfirmasi bias. Artinya pengalaman-pengalaman itu kita akan konfirmasi, kita akan iakan. Contohnya seperti ini. Saat saya yakin, saya punya mindset bahwa saya tidak bisa berbicara, kemudian saya memaksakan diri untuk berbicara di depan publik, dan kebetulan saya ternyata grogi dan tidak bisa, maka kita akan mengkonfirmasi bias. Apa itu? Kita mengatakan, nah ini bukti bahwa saya memang tidak bisa. Padahal belum tentu. Padahal bisa jadi kita tidak bisa karena memang kita belum terbiasa. Kita masih awal mencoba. Tetapi mindset kita seringkali mengkonfirmasi bias. Artinya apa? Menerima, mengiyakan apa yang kita yakini. Manusia memang punya kecenderungan seperti itu. Punya kecenderungan bahwa menerima apa yang dia yakini, mencari informasi-informasi yang mengkonfirmasi keyakinannya, dan menolak hal-hal yang bertolak belakang dengan keyakinannya. Inilah konfirmasi bias. Artinya mengiyakan sesuatu yang kita yakini seperti itu, padahal belum tentu itu benar. Saya merasa tidak mampu mengerjakan matematik, dan saya tidak mau belajar matematika, kemudian saya dipaksa belajar matematika, saya mencoba untuk belajar matematika, dan ternyata tidak bisa. Maka saya akan mengkonfirmasi, nah ini benar. Ternyata memang saya tidak mampu matematika. Ini konfirmasi bias, bukan sesuatu yang real. Itu yang ke selanjutnya. Nah, ini terjadi di banyak hal. Misalnya saat kita berbicara urusan pemerintah, pro ini, kontra ini, dan lain sebagainya, kecenderungan konfirmasi bias. Karena kita sudah meyakini ini benar, maka kita akan mencari informasi-informasi yang mendukung yang ini, dan karena kita sudah yakin bahwa ini adalah yang salah, dan kita tidak suka, maka kita akan mencari informasi-informasi, konfirmasi bahwa ini memang tidak baik. Ini yang terjadi. Nah, pertanyaannya adalah, setelah kita tahu itulah mindset, bagaimana mindset itu terbentuk, kemudian mindset itu menentukan perilaku kita. Pertanyaannya adalah, apa contoh-contoh mindset yang merugikan kita? Mindset-mindset yang untuk guru misalnya, untuk kita merugikan. Ada beberapa contoh, misalnya, saya tidak mampu, atau saya tidak sulit untuk sukses. Ini sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini terbangun dari mana? Kepercayaan ini terbangun dari pengalaman-pengalaman kegagalan kita. Mungkin kita 1, 2, 3 kali gagal, lalu kita memiliki pengalaman itu. Atau mungkin sejak kecil kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Nah, yang pertama, misalnya saya tidak memiliki potensi untuk sukses. Apakah benar? Seringkali kita hanya tidak mampu di bidang tertentu, di wilayah-wilayah tertentu, tidak di semua wilayah. Bahkan di wilayah-wilayah itu seringkali kita pun bisa mampu seandainya kita melakukan hal-hal yang kita butuhkan atau yang dibutuhkan untuk meraih itu. Tetapi kita konfirmasi, kita yakini bahwa kita tidak mampu itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya punya pemikiran bahwa percuma, saya sudah terlambat
umur saya sudah cukup tua, maka saya tidak mampu untuk melakukan itu. Padahal banyak hal orang-orang yang mampu melakukan itu walaupun umurnya sudah cukup tua. Tua itu berapa? Seringkali kita umur 40 kita menganggap sudah cukup tua. Ada yang mengatakan umur 45, saya sudah cukup tua. Ada yang orang umur 50 atau 55 mengatakan, saya sudah cukup tua. 2-3 tahun lagi saya akan pensiun misalnya. Padahal pensiun dan lain sebagainya tidak menutup kemungkinan untuk menjadi sukses. Tetapi mindset kita, cara berpikir kita, yang itu akan menentukan perilaku kita, mengajak kita ke sana. Saat mindset itu ada, saat mindset itu menempel pada kita, maka kita tidak akan melakukan perubahan, kita tidak akan melakukan sesuatu yang perlu kita lakukan. Contoh, saat saya berpikir bahwa saya tidak perlu ke sana, maka saya tidak akan pergi ke sana. Saat saya berpikir bahwa saya tidak akan mampu ke sana, saya mungkin tidak akan melakukan hal-hal yang untuk menjadikan saya mampu ke sana. Ini masalah. Misalnya saya kasih contoh yang lebih real. Ada guru-guru yang mungkin setelah umur 40, guru SD ataupun guru SMP berpikir bahwa ngapain saya harus kuliah S2, bahkan mungkin S3. Apa pentingnya buat saya? Walaupun mungkin dia secara finansial atau secara waktu punya kemampuan itu. Ini misalnya. Nah, ini banyak terjadi. Banyak contoh-contoh yang lain tentang mindset negatif yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dibandingkan saat kita sekarang ini. Nah, lalu pertanyaannya terakhir mungkin bagaimana kita mampu menghancurkan, mampu mengganti, mampu merubah mindset yang salah, mindset yang tidak baik pada diri kita. Ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah kita perlu tahu bahwa beda antara realitas dan bayangan realitas atau kepercayaan. Misalnya, saya tidak mampu. Saya tidak mampu ini bukan realitas, ini adalah bayangan realitas. Karena realitasnya apa? Realitasnya saya tidak mampu di tempat tertentu. Saya tidak mampu hanya di wilayah tertentu, tetapi saat yang lain-lain saya mampu. Saya ini orang gagal. Ini mindset jelek. Ini mindset, sekali lagi, ini bukan realita, ini adalah bayangan dari realita. Kenapa? Karena realitanya Anda gagal di wilayah-wilayah tertentu. Di wilayah-wilayah yang lain tidak. Anda mungkin tidak mampu di wilayah-wilayah tertentu, tetapi di wilayah-wilayah yang lain Anda sangat mampu. Nah, ini. Kemudian yang lain adalah cara untuk menyelesaikan itu adalah, salah satunya adalah kita sering melakukan overgeneralisasi. Overgeneralisasi seperti ini. Saya tidak mampu. Ini overgeneralisasi. Padahal seperti tadi, bahwa Anda hanya tidak mampu di wilayah tertentu, tapi Anda mengeneralisir semuanya. Kemudian Anda melakukan filter mental negatif. Saat Anda dikonfirmasi oleh orang-orang tertentu bahwa Anda mampu, tetapi karena mindset Anda punya keyakinan bahwa Anda tidak mampu, maka Anda tolak. Konfirmasi bias, Anda tolak. Tetapi saat Anda diberitahu oleh orang-orang tertentu bahwa Anda tidak mampu, karena Anda punya keyakinan tidak mampu, maka Anda konfirmasi, Anda akan terima informasi itu. Inilah konfirmasi bias. Anda punya keyakinan tidak mampu, saat orang lain mengatakan Anda tidak mampu, maka Anda terima. Konfirmasi, mengiyakan. Padahal itu bias, belum tentu benar. Tapi saat ada orang lain mengatakan Anda mampu, Anda bisa, Anda tolak itu karena Anda meyakini bahwa Anda tidak mampu. Ini konfirmasi bias. Anda tolak yang tidak sesuai dengan apa yang Anda yakini, padahal yang Anda yakini itu sebetulnya bukan realita. Yang Anda yakini itu sebenarnya adalah bayangan Anda, kepercayaan Anda yang salah. Kemudian yang lain, jadi yang pertama adalah untuk menghancurkan itu Anda harus yakin bahwa itu bayangan Anda, bukan realitas. Itu kepercayaan Anda, bukan realitanya. Kemudian yang kedua adalah Anda overgeneralisasi. Maka Anda harus hilangkan itu. Anda tidak mampu di wilayah tertentu. Kita tidak mampu di wilayah tertentu, tapi kita mampu di wilayah yang lain. Kemudian filter mental. Jangan sampai kita mengkonfirmasi bias, menolak hal-hal yang baik, tetapi menerima hal-hal yang jelek. Karena kita yakin bahwa kita jelek. Saat ada orang mengatakan tidak mampu, kita terima. Tapi saat ada orang mengatakan kita mampu, kita tolak. Ini konfirmasi yang tidak baik.
Kemudian yang lain adalah yang terpenting jangan kita memberi cap diri kita. Tadi tidak mampu. Ini cap. Padahal hanya di tempat-tempat tertentu. Kemudian penalaran emosional. Kita jangan menggunakan penalaran emosional. Saya gagal, saya tidak mampu. Saya ini, dan lain sebagainya. Yang itu mendowngrade, menurunkan kemampuan kita. Sekali lagi, mindset itu harus kita hilangkan kalau kita mau berpikir ke depan dan kita mau menjadi maju untuk memperbaiki apa-apa yang kita lakukan. Kita tidak akan mampu maju ke depan, kita tidak akan mampu melakukan banyak hal yang baik, kuliah S2, kuliah S3 untuk guru-guru mungkin level SD, SMP maupun SMA, ya kan, kita tidak mungkin berpikir mampu melakukan penelitian, bekerja sambil mungkin berdagang, kita punya pemikiran bahwa orang-orang pintar itu tidak bisa kaya dan lain sebagainya. Kita tidak akan mampu melakukan hal-hal itu kalau mindset kita, cara berpikir kita, kacamata kita belum kita rubah. Kita tidak akan menemukan manusia berwarna putih, berkulit putih kalau kacamata kita itu adalah hitam. Bukan tidak ada orang-orang berkulit putih, tetapi kacamata kita itulah yang membuat dunia ini serasa tidak ada orang berkulit putih. Saya pikir itu diskusi kita tentang mindset kita yang mesti kita rubah, yang mesti kita ganti apabila mindset itu adalah mindset yang jelek. Apa bukti bahwa sesuatu mindset kita itu jelek? Kalau hidup kita banyak tidak baiknya, banyak masalahnya. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.